Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 6, apa kabar kalian semuanya? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 3 dengan judul subtema Ayo Memimpin. Tapi ingat, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang ayo kalian siapkan buku cetak tema 7, buku catatan, dan jangan lupa alat tulis kalian ya. Untuk memulai pelajaran, sekarang kalian lihat slide berikut ini. Kita akan membahas tentang patung. Nah, ada yang masih ingat nggak? Kira-kira patung ini sudah kita bahas belum di semester 1? Ya, patung itu sudah kita bahas di semester 1. Nah, sekarang ada yang masih ingat nggak? Apa sih itu patung? Patung adalah karya seni rupa 3 dimensi, artinya benda yang memiliki volume atau isi. Nah, sekarang kalian buka buku kalian halaman 130 sampai 132. Di sana ada beberapa macam jenis patung. Kalian baca dulu ya, dan jangan lupa kalian jeda dulu video ini. Sudah? Nah, di sana banyak sekali jenis-jenis patung. Ada patung Garuda Wisnu Kencana di Bali, ada juga patung Selamat Datang di Jakarta, dan masih banyak lagi. Sebenarnya patung itu banyak sekali jenisnya. Ada yang berdasarkan bentuknya, fungsinya, coraknya, bahkan posisinya. Nah, di sini Ibu akan mengingatkan kembali, berdasarkan bentuknya, seni patung itu dibagi menjadi 2, yaitu patung figuratif dan patung non-figuratif. Apa itu patung figuratif dan non-figuratif? Silakan kalian baca slide berikut ini. Patung figuratif itu adalah bentuk patung yang meniru bentuk secara alamiah. Contohnya bentuk buah, bentuk manusia, dan bentuk hewan bisa juga. Tetapi kalau non-figuratif itu bentuk patung yang dibuat tidak seperti bentuk aslinya. Jadi itu terlihat seperti patung seni atau seperti patung abstrak. Jika kalian masih ingat, kemarin waktu di semester 1 itu sudah ada contoh gambar-gambar patung non-figuratif beserta patung figuratif. Sekarang berdasarkan fungsinya, jenis seni patung itu dibagi menjadi 6, yaitu patung religi tujuannya sebagai tempat beribadah. 2. Patung monumen tujuannya untuk memperingati atau mengenang peristiwa bersejarah. 3. Patung seni tujuannya untuk estetika yang hanya dinikmati keindahan bentuknya. 4. Patung kerajinan tujuannya untuk dijual. 5. Patung arsitektur tujuannya menunjang dalam kontribusi bangunan dan bernilai keindahan. 6. Patung dekorasi tujuannya untuk menghias lingkungan taman atau bangunan. Tentunya dalam membuat patung itu pasti ada tekniknya. Nah, Ibu akan mengingatkan lagi teknik seni patung apa yang dapat kita gunakan dalam pembuatan patung. Di sini ada 6 teknik seni patung. Pertama, teknik butsir. 2. Teknik modeling. 3. Teknik merakit. 4. Teknik cor. 5. Teknik membentuk. Dan terakhir, teknik pahat. Ada yang tahu nggak kira-kira ini gambar teknik apa? Apa? Ya, benar sekali. Ini adalah teknik membentuk. Lalu, ini contoh gambar yang kedua. Kira-kira teknik apa, Nak? Ini pasti udah pada tahu nih. Ini adalah teknik pahat. Jadi, teknik pahat itu adalah teknik yang dilakukan dengan cara membuang bagian-bagian yang tidak diperlukan, tapi menggunakan alat seperti contoh gambar di slide ini. Lanjut ya, kita ke bahan seni patung. Ini juga sudah pernah kita bahas, tetapi kita hanya mengingatkan kembali. Yang pertama itu ada bahan lunak, contohnya plastisin, sabun, tanah liat. Yang kedua ada bahan sedang, contohnya kayu waru, kayu mahoni, dan kayu sengon. Dan terakhir ada bahan keras, contohnya batu-batuan, kayu jati, dan kayu ulin. Bagaimana anak-anak? Sulit bukan untuk membuat patung?
kita perlu mengeluarkan tenaga dan pastinya ide kreatif. Maka dari itu kita harus menghargai hasil karya dan kerja keras orang lain, seperti penerapan nilai sila kelima. Selain menghargai hasil karya orang lain, ada lagi nih penerapan nilai sila kelima. Yang pertama, menerapkan sikap dan perbuatan terpuji yang mencerminkan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Kedua, menerapkan sikap adil terhadap semua orang. Ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dan yang terakhir, suka bekerja keras dan tidak malas. Ingat ya, bunyi sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi di sila kelima ini banyak sekali nilai gotong royongnya. Apa itu nilai gotong royong? Nilai gotong royong adalah semangat yang diwujudkan dalam bentuk perilaku individu yang dilakukan tanpa mengharap balasan untuk melakukan sesuatu secara bersama. Nilai-nilai yang terkandung dalam gotong royong itu diantaranya ada nilai kebersamaan, nilai persatuan, nilai tolong-menolong, serta nilai sosialisasi. Nih, Ibu kasih contoh gotong royong di lingkungan kelas dan di lingkungan rumah. Jangan lupa ya anak-anak, selalu terapkan nilai gotong royong di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya jika kalian mempunyai adik atau kakak, bantulah adik kalian, bantulah kakak kalian, ataupun bisa juga kalian membantu orang tua kalian. Mengerjakan tugas secara mandiri itu juga termasuk membantu orang tua kalian, karena mereka tidak repot lagi untuk mengingatkan kalian terus-menerus. Sebab kalian sudah mau memasuki masa remaja. Ingat, masa remaja juga disebut dengan masa pubertas. Nah, Ibu akan tampilkan di sini tabel masa perkembangan kalian. Sambil kalian buka buku kalian ya, halaman 135. Di halaman 135 ada teks berjudul "Inilah tanda-tanda kamu memasuki masa pubertas". Kalian baca dulu sampai habis teks tersebut dan jangan lupa dijeda video ini. Jika sudah, nah coba kalian perhatikan slide berikut. Di sini ada usia dan masa perkembangannya. Kira-kira kalian masuk ke usia berapa? Kebanyakan kalian masuk ke usia 12-21 tahun, di mana masa perkembangan ini disebut dengan masa remaja. Biasanya kalian mulai menampilkan ciri sekunder dan ciri primer. Nah, di sini ada slide tentang pubertas pada anak perempuan. Bisa kalian lihat di sini ada ciri sekunder pada anak perempuan, yaitu berjerawat, suara menjadi nyaring, muncul bau badan, tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar organ reproduksi, pinggul dan pinggang membesar. Sedangkan ciri primernya, kalian akan mengalami yang namanya menstruasi. Lalu untuk pubertas pada anak laki-laki akan mengalami ciri sekunder, berjerawat, tumbuh kumis, jenggot atau cambang, suara membesar dan berat, tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar organ reproduksi, jakun tumbuh dan membesar, dada terlihat bidang. Dan ciri primernya adalah mimpi basah. Yang kurang paham bisa kalian tanyakan dengan orang tua kalian, atau boleh juga kalian japri, tanyakan ibu atau bapak guru kalian. Karena pada masa pubertas, hormon reproduksi mulai dihasilkan. Pada perempuan, hormon ini akan mengakibatkan sel telur matang, sedangkan pada laki-laki, hormon reproduksi akan mengakibatkan tubuh memproduksi sel sperma. Maka dari itu, pandailah kalian dalam bergaul dan bentengi diri kalian dengan ilmu agama. Lanjut ya, kita ke kerjasama ASEAN di bidang pendidikan. Berikut adalah contoh kerjasama ASEAN di bidang pendidikan. 1. Pertukaran pelajar dan mahasiswa. 2. Mengadakan lokakarya. 3. Penawaran beasiswa pendidikan. Dan terakhir, pembentukan kurikulum sekolah. Atau kalian bisa buka buku kalian halaman 143 sampai 144. Di sana ada masih banyak lagi contoh-contoh kerjasama ASEAN di bidang pendidikan. Bisa juga kalian catat di buku catatan kalian.
Baiklah, di penghujung subtema 3, kita kan sudah membahas nih tentang konsep-konsep membuat pidato. Nah, jadi sekarang Bapak Ibu Guru akan memberikan tugas kalian. Seandainya kalian menjadi ketua kelas, buatlah pidato bertemakan 1. Menjaga kesehatan lingkungan, atau 2. Mengajak lebih giat selama belajar daring. Kalian bisa pilih satu dari tema tersebut. Untuk tenggang waktu pembuatan pidato ini akan diinformasikan melalui Google Classroom. Alhamdulillah, berakhir sudah tema 7, subtema 1, 2, dan 3. Semoga kalian dapat menyerap pelajaran ini dengan baik. Tetap semangat belajar daring, jaga kesehatan kalian. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.